Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabili dari Lokal G semester 4. Di sini saya akan membuat video praktek mengajar atau micro teaching dari modul ajar dan RPP yang telah kami buat. Yang mana itu saya mengambil dari kelas 7 semester 6 atau semester 1. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yang belum rapi dan masih berdiri, Pak. sebelum kita mulai pelajaran kan, alangkah baiknya semuanya sudah rapi. Oke, Pak. Ya, ketua kelas pimpin langsung doanya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, pokoknya kita doa sama-sama sebelum mulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Al-Quran. Ya, Kalian tahu nggak kenapa kita harus percaya bahwa Al-Quran itu petunjuk hidup? tahu, Pak? Nggak tahu. Tidak tahu. Yuk kita cari tahu lewat dua ayat penting. Oke. Yang pertama itu Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dan yang kedua itu Quran surat Al-Isra ayat 88. Nah, pertama kita pelajari itu ada Al-Quran Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat kedua. Sini Bapak tulis dulu. Dan kalian yang ingin nulis wajib tulis, wajib. Siapa? Ini pena. Ini. Baiklah. Udah ditulis semuanya? Udah. Akbar, udah tulis belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Ria udah tulis? Udah, Pak. Belum, Pak. Ngicu, Pak. Baiklah, Bapak baca dulu, baru kalian ikuti Bapak setelah itu. Siapa? Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Oke, Pak. Baca juga, Pak. Tawar. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Karena ada teman kalian yang nggak baca tadi, kita ulang lagi. Oke. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sekali lagi biar kita pas untuk bacanya biar supaya lancar. Oke, Pak. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Di sini sudah ada yang bisa baca lancar? Pak. Akbar, boleh. Pakai bismillah nggak, Pak? Pakai.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba. Baiklah. Di sini Bapak akan langsung menjelaskan secara detail arti dari Al-Baqarah ayat 2 ini. Artinya itu, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang supaya kita lebih mudah untuk mengingat ini, lebih baik kita menghafal terlebih dahulu ayat ini. Coba. Baiklah, ikuti bersama-sama ya. Coba. Kulla inijtama'ati. Kulla inijtama'ati. Kulla inijtama'ati. Kulla inijtama'ati. Insanu. 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 Wal jinnu. Wal jinnu. Wal jinnu. Wal jinnu. Ala Ala ayatu. 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 Bimisli. Bimisli. Hazal Qur'ani. Hazal Qur'ani. Hazal Qur'ani. Hazal Qur'ani. La ya'tuna La ya'tuna. bimislihi. Bimislihi. Walau kana. Walau kana. Walau kana. Walau kana. Ba'duhum. 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 Li ba'din. Li ba'din. Zahirin. Doiri. Oke, karena tadi ada yang tidak bersuara, malah ada yang diam. Itu kalian jadikan PR lagi untuk kalian, dipelajari Coba. lagi di rumah. Minggu depan kita tes lagi, Tes. Bapak tes lagi. Coba. Baiklah. Sekarang kita mulai untuk satu potongan demi potongan ayat tadi kita hafalkan secara seksama. Hafal, Pak? Sudah hafal? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Yang sudah hafal itu sekalian dengan PR untuk minggu depan. Oke, siap, Pak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan. Langsung saja Bapak jelaskan untuk perkata dari surah Al-Baqarah tadi. Siapa? Mungkin Bisa tak, Pak? boleh dicatat, Oke. tapi lebih baiknya memang dicatat. Siapa? Siapa? Dari Zalikal Kitabu. Zalikal kitabu. Zalikal Kitabu itu menunjukkan kegunaan, keagungan, dan keistimewaan Al-Quran sebagai kalamullah. Yang mana Zalikal Kitabu ini adalah dah masuk gelat. Kenapa? Pencak yang singkat nih ya, Jok. Zalikal Kitabu artinya. Baiklah, di Al-Baqarah ayat pertama yang kita akan potong perkata untuk lebih memahami ayat tersebut. Coba. Dan kalian wajib mencatat apa yang Bapak jelaskan Aman. semampu kalian. Siap. Yang pertama itu Zalikal Kitabu. Itu artinya itulah kitab Al-Quran. Nah, di penjelasannya itu menunjukkan keagungan dan keistimewaan Al-Quran sebagai kalamullah. Langsung saja naik yang kedua, la raiba fihi. La raiba fihi itu artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya itu Al-Quran adalah
kebenaran mutlak. Tidak ada keraguan bahwa isinya berasal dari Allah. Yang mana zalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi kan artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Berarti kita sangat mempercayai dan mengagungkan Al-Qur'an ini. Bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Yang mana ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an memberikan panduan hidup, tapi hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang bertakwa, yaitu yang memiliki hati bersih dan niat untuk mencari kebenaran. Yang mana petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ini memberikan Al-Qur'an itu sudah memberikan panduan hidup. Di Al-Qur'an sudah memberikan panduan hidup, tapi hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka yang bertakwa saja. Nah, maksud dari mereka yang bertakwa saja itu hanya orang-orang yang memang mengimani dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang untuk mempelajari Al-Qur'an ini. Bapak rasa kalian sudah mulai paham dan mengerti ayat 2 ini. Langsung saja kita ke Quran surah Al-Isra ayat 88. Tapi sebelum ke sana Bapak sedikit menjelaskan lagi. Al-Qur'an adalah kitab suci yang sempurna. Tidak ada kesalahan, keraguan atau kekurangan. Di ayat ini sudah dijelaskan semua dari perkata-perkata tadi kita jelaskan lagi. Dan hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa benar-benar mengambil manfaat dan petunjuk dari Al-Qur'an. Pak, kenapa hanya orang yang bertakwa saja yang bisa memanfaatkan atau mengambil petunjuk dari Al-Qur'an itu, Pak? Emang kita yang nggak bertakwa nggak bisa, Pak, mengambil petunjuk dari Al-Qur'an itu, Pak? Secara singkatnya dari penjelasan ini, orang bertakwa itu lebih serius memahami Al-Qur'an, lebih mendalami. Nah, dan jika kita yang hanya bertele-tele, malas-malasan, terus ingin memanfaatkan dan mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, saya rasa untuk mengambil manfaat itu saya sudah malas ya. Makanya hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Karena beberapa alasan juga, karena mereka itu memang menerima kebenaran dengan hati yang bersih. Itulah kenapa hanya orang-orang yang bertakwa. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah ayat 2 ini, kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sumber kebenaran mutlak. Maksud dari sumber kebenaran mutlak itu, tidak ada sumber lain selain Al-Qur'an. Hukum-hukum ada semua dari Al-Qur'an. Tapi itulah kenapa banyaknya ulama-ulama lain untuk lebih menafsirkannya lagi, supaya kita lebih jelas untuk memahami Al-Qur'an ini. Supaya tidak ada kesalahpahaman ya, Pak. Ya, benar sekali. Ya, makasih, Pak. Dan jika ingin mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Tahu kan tadi sudah dibilang di awal tadi hanya orang-orang yang bertakwa. Nah, jika kita ingin mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an, kita harus bertakwa dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yaitu tadi menerima kebenaran dengan hati yang bersih. Izin, Pak. Silakan, Abang. Kan kata Bapak hanya orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa saja yang mendapatkan manfaat Al-Qur'an. Ya. Orang-orang yang nggak bertakwa nggak bisa tuh, Pak. Ya. Seandainya orang yang nggak bertakwa itu nyolong dari orang yang bertakwa soal manfaat dari Al-Qur'an, bisa nggak, Pak? Nyolong berarti kayak apa, dengan maksud dia Melihat dari mata aja lah, Pak. Ya. Melihat dari mata lah. Bisa mengambil pelajaran Ya, gitu gitu kan lah. dari orang yang bertakwa. Ya. Itu secara singkatnya kan sudah Bapak jelaskan di akhir tadi. Kenapa kita mengatakan hanya orang-orang yang bertakwa yang dapat mengambil manfaat? Sebenarnya itu lebih karena mereka yang bertakwa itu menerima kebenaran dengan hati yang bersih. Oh. Nah,
Kalau dia saja sudah bisa mengambil dari orang yang bertakwa, berarti di situ bisa dilihat. Artinya itu mulai ada ingin tahuan. Itu bisa menjadi peluang untuk menjadi hati yang bersih. Siapa paham Pak? Bisa saja, boleh saja seperti itu. Oke Pak. Jadi contoh yang lebih baik. Ya. Oke, kita lanjut ke penjelasan di sini tadi. Dan yang kedua itu menjaga iman, taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Jika kita ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran tadi, selain bertakwa kepada Allah. Ya, kita bertakwa dengan Allah itu ya pastinya menjaga iman, taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga itu rajin membaca dan merenungkan isi Al-Quran. Akan menuntun hidup ke arah yang benar. Nah, kita membaca Al-Quran ini tidak juga mungkin sebagian dari kita tidak semuanya tahu apa yang kita baca itu artinya apa. Iya Pak. Nah, alangkah baiknya juga kita membaca artinya di selang-selang kita membaca Al-Quran itu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah. Kalaupun kalian ingin lebih memahami lagi tentang Al-Quran, yaitu tadi kita lebih sering membaca Al-Quran. Siapa? Dan pelajaran yang bisa kita ambil itu sudah saya jelaskan dan sudah bisa kalian pahami. Siapa? Kita lanjut ke surat Al-Quran surat Al-Isra ayat 88 tadi. Oke Pak. Baiklah, buka Al-Qurannya tadi. Udah Pak. Sudah dibuka. Nah, Kita ambil perkata lagi seperti ini kita jelaskan. siapa? Yang pertama itu kul, katakanlah. Perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesan ini. Yang kedua itu la ini tama'atil insu wal jinnu. Yang artinya itu jika manusia dan jin berkumpul. Pak, maksudnya apa Pak? Ya, Jika maksudnya manusia apa, dan jin itu berkumpul. Nah, bagus. Ini apa gimana Pak? Bukan ini. Menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang dihimpun semua makhluk cerdas dari kalangan manusia dan jin. Oh. Maksudnya itu Allah itu menunjukkan betapa besarnya kekuatannya dengan menciptakan, dengan mengumpulkan semua makhluk hidup yang cerdas, yang berakal seperti jin dan manusia. Malaikat Pak? Di ayat ini kita membahas jin dan manusia. Siapa? Ya. Maaf Pak. Itu pertanyaan nanti kita jawab seputar penjelasan kita. Dan yang ketiga itu ala ayatu bimisli hadzal Quran. Yang artinya itu untuk membuat yang seperti Al-Quran. Maksudnya Pak? Maksudnya itu menentang siapapun untuk meniru keindahan, kedalaman makna dan kebenaran isi Al-Quran. Ini untuk menghindari orang-orang yang membuat Keraguan. selain Al-Quran. Yang membuat keraguan tadi Pak ya? Ya, yang membuat keraguan. Ini di ayat ini nggak cocok, hapus, diganti ini. Oh. Menentang siapapun untuk meniru keindahan dan kedalaman makna dari isi Al-Quran tersebut. Layak tuna bimislihi. Artinya itu mereka tidak akan bisa membuat yang semisal itu. Walaupun mereka ingin membuat Al-Quran atau membuat duplikat dari Al-Quran yang lebih sempurna menurut mereka, itu tidak akan bisa. Karena Allah itu menunjukkan kemustahilan menandingi Al-Quran. Karena itu sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan keindahan dalam makna dan kebenaran isi Al-Quran tadi. Dan yang selanjutnya la ya'tuna bimislihi. Mereka tidak akan bisa membuat yang semisal itu, menunjukkan kemustahilan menandingi Al-Quran. Yang mana membuat yang semisal itu menunjukkan kemustahilan untuk menandingi Al-Quran. Tidak akan mungkin. Untuk menandinginya saya tidak akan mungkin.
apalagi ingin membuat versi yang lebih baik dari Al-Quran tersebut. Walaula kana ba'duhum li ba'din zahiri. Yang artinya walaupun mereka saling membantu satu sama lain, walaupun mereka sudah banyak nih ingin berbondong-bondong ingin menyaingi Al-Quran, berbondong-bondong ingin melebihi makna dari isi Al-Quran tersebut, mereka itu tidak akan, bahkan dengan kerjasama sekalipun, tetap mustahil bisa menandingi Al-Quran. Di Al-Quran sudah tertulis seperti itu, dan itu sudah menjadi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari makna-makna tersebut, ayat ini adalah tentang terbuka dari Allah kepada seluruh manusia dan jin. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi keindahan, kebenaran, dan kedalaman isi Al-Quran meskipun mereka bersatu dan saling membantu. Nah, dari ayat tersebut, dari perkataan yang kita kumpulkan tadi, ayat ini adalah tentang terbuka dari Allah kepada seluruh manusia dan jin. Berarti ini penjelasan dari Al-Quran ini untuk manusia dan jin. Pak, bisa diinikan lagi nggak Pak? Disatuin lagi nggak Pak? Isi dari makna dari satu ayat Al-Isra ayat 88 tadi Pak. Ya, kita lebih kurangnya itu tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi keindahan, kebenaran, dan kedalaman isi Al-Quran meskipun mereka bersatu dan saling membantu. Tidak akan bisa mereka membuat atau menandingi Al-Quran, karena itu sudah kuasa Allah. Ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Pasti timbul pertanyaan kalian, kenapa memang manusia tidak bisa dan jin tidak bisa menandingi Al-Quran tersebut? Tetapi ini adalah wahyu, karena ini adalah wahyu Allah. Mukjizat, dan yang kedua itu mukjizat Al-Quran abadi dan berlaku sepanjang zaman. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat Quran surah Al-Isra ayat 88 ini, yang pertama itu Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak akan bisa ditiru. Kita harus menghargai Al-Quran dengan cara membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Dan yang ketiga itu keaslian dan kemuliaan Al-Quran menjadi bukti keimanan kita kepada kita bahwa Islam adalah agama yang benar. Mungkin penjelasan dari Quran surah Al-Isra sudah jelas. Ya, jelas Pak. Siapa jelas. Terus karena kita akan menjelang dari selesai pembelajaran ini, karena mungkin sudah banyak makan waktu ya, kalian sudah lewat 15 menit Pak. Sudah lewat ya? Lewat 15 menit Pak. Kita berikan satu pertanyaan. Dua lah Pak, Dua boleh? Mungkin ada dari dari anak-anak yang ingin bertanya. Saya Pak. Ya, Akbar silakan. Izin Pak. Apa arti Al-Quran terhadap pedoman hidup kita Pak, petunjuk hidup? Apa maknanya? Makna Al-Quran Ya, sebagai petunjuk hidup atau pedoman hidup lah. pedoman hidup. Bagus itu pertanyaannya. Kenapa Al-Quran sebagai petunjuk hidup? Ya. Artinya itu adalah Al-Quran itu lebih memberikan panduan dan arahan kepada manusia dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, akhlak, sosial, ekonomi maupun hukum, yang menjadi kompas yang menunjukkan mana jalan yang benar dan mana yang jalan yang salah. Artinya itu Al-Quran itu semuanya, Al-Quran itu adalah sumber dari segala dari kehidupan kita, mulai dari hukum, akhlak, sosial kita, cara beribadah, semuanya itu lengkap di Al-Quran. Itulah kenapa waktu pertama kali Nabi Muhammad ditunjuk sebagai nabi itu langsung adanya wahyu.
Karena petunjuk dari Allah itu adalah wahyu dan Al-Quran. Terus kenapa bisa menjadi pedoman hidup kita, Pak? Ya, kenapa Pak? Nah, mungkin lebih jelasnya lagi, semua hukum tuh, karena kita bertanya, Pak, saya tahu hukum ini, saya tahu penjelasan ini tidak di Al-Quran, Pak. Memang tidak di Al-Quran, tapi semuanya itu mengakar dari Al-Quran. Karena asal dari setiap buku yang kita baca, hukum-hukum atau segala hal yang kita tahu itu berasal dari Al-Quran. Karena Al-Quran itulah menjadi pedoman atau kompas dalam kita mengarahkan kehidupan ini. Atau mencari kebenaran dalam sesuatu. Soal hukum Pak, tadi Bapak singgung soal hukum kan Pak. Ya. Sebenarnya syariat Islam atau hukum dari Al-Quran tersebut masih sesuai nggak Pak di zaman sekarang yang apa-apa itu ya hukum negara lah, hukum negara. Kenapa nggak dipakai terus Pak hukum Al-Quran di dalam negara kita Pak? Karena gini ya, Al-Quran itu memang sumber dari segala hukum. Tapi memang timbul pertanyaan kita, kalau memang sumber dari segala hukum Pak, berarti ayat A. Nah, sedangkan kita hidup bernegara ini bukan di negara yang notabene adalah Islam semua. Tetapi lebih ke kita ini toleran seperti itu. Oh, toleran ya Pak? Ya. Karena kalau memang mau diterapkan seperti mencuri harus potong tangan. Masa hukum di negara ini ya, hukum mencuri bagi yang Islam potong tangan, nggak Islam masuk penjara. Di mana letak keadilan? Terus kalau memang seperti itu, banyak orang yang mencuri tapi dia ngaku tidak Islam. Pak, bukannya itu salah satu bentuk keadilan Pak? Karena kan yang Islam potong tangan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Saya yang non Muslim ya udah penjara. Kan adil Pak, kan karena memang merujuk pada Al-Quran. Ya, kalau mungkin kan ini telah mengikuti zaman. Karena telah mengikuti zaman, perkembangan zaman. Di Islam itu mungkin lebih ke ada ayat yang mana kita itu kalau apa tidak salah mengikuti pemimpin kita. Oh iya. Apalagi kita hidup di bernegara, karena banyak kalau begitu bagaimana yang Islam tapi di negara kafir. Haruskah dia mengikuti panduan dari negara kafir tersebut? Tidak Pak. Tidak. Iya Pak. Yang jelasnya tuh yaitu karena kondisi seperti itu. Sudah ketentuan dari mereka. Mungkin banyak negara-negara Islam yang berjaya, yang berdiri dan menerapkan hukum-hukum Islam. Oh gitu ya Pak ya. Ya, terus selesai. Apa ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Sekiranya sudah, Iya Pak. karena waktu sudah. Ya Pak, udah lewat Kan? 25 menit sekarang Pak. Dan yang pojok itu, Iya Pak. Yo. paham tadi apa yang Bapak jelaskan? Pak. Bisa sedikit disentil penjelasan yang Bapak ambil tadi dari surah Al-Isra lah. Karena Al-Isra ini yang nampaknya Bapak lihat paling banyak Bapak jelaskan. Apa yuk? Mau nanya lagi yuk? Mau nanya Pak? Nah, ini Oh enggak ya? menjadi PR buat kalian. Tadi Bapak sudah menjelaskan, ternyata masih ada yang belum paham. Tapi sudah bagus kalian. Tidak ribut waktu Bapak menjelaskan. Iya Pak. Maaf Pak. Oke, PR kita minggu depan itu adalah menghafal surat Al-Baqarah ayat 2 dan dengan artinya secara benar, dan surat Al-Isra ayat 88 beserta artinya dengan benar. Itu PR kalian pertama. Dicatat. Ya Pak. Untuk kelas diingatkan kembali nanti. Ya Pak. Dan sebelum Bapak datang bukunya sudah dikumpulkan di meja. Ya Pak. Dan untuk kamu tadi Rio, karena Bapak sudah menjelaskan dari surah Al-Isra panjang lebar tadi, ternyata kamu sedikit saya tidak bisa menyentilnya. Itu PR buat kamu ntar
waktu setoran hafalan surat ini. Siap dong. Siap. Aku. PR. Siap. Hari ini mungkin kita sudahi pembelajaran 2 ayat penting ini. Memang panjang, Pak, kok panjang banget, Pak. Cuman bahas 2 ayat ini doang pembelajaran kita hari ini. Karena pembelajaran kedua ayat ini tentang iman kepada Al-Quran. Dan ingat, Al-Quran itu pedoman hidup kita. Maka kita harus rajin membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Besok, minggu depan bukan cuma menghafalkannya saja, tapi lebih ke mengamalkannya dan memahaminya. Dan mungkin ada satu lagi tugas buat kalian, yaitu tuliskan satu bentuk nyata bagaimana kamu beriman kepada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bukti nyata kalian beriman kepada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Itu PR buat kalian. Mari kita tutup dengan doa. Untuk membaca doa, dipersilakan kepada ketua kelas. Baik, teman-teman, kita baca doa sebelum selesai pembelajaran. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak cukupkan. Shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.